Kota Gede merupakan salah satu kecamatan di kota Yogyakarta. Kota Gede dikenal sebagai daerah kerajinan perak serta daerah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya kerajinan perak Kota Gede konon sudah ada sejak abad 16 pada masa kerajaan Mataram Islam. Pada awalnya, kerajinan di Kota Gede berupa emas, perak, dan tembaga. Seiring berjalannya waktu, kerajinan peraklah yang paling diminati masyarakat. Sehingga perak Kota Gede menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Kota Gede dan menjadi budaya turun-temurun. Perak Kota Gede, kalau kita runtut ke belakang, ada orang mengatakan ini dimulai sejak zaman Senopati. Tapi kalau kita mau kritis mengenai bukti nyata dari peninggalan Senopati, tidak ada. Tapi kalau kita melihat yang catatan yang ada, terlihat bahwa Kota Gede ini berkembang ketika saat pada tahun 1920-an sampai 1942. Itulah masa keemasan perak Kota Gede. Kenyataan masa keemasan perak Kota Gede itu justru terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Jadi ketika itu bahkan kalau kita wawancarai sangat jelas sekali mereka mengatakan bahwa hidup di zaman Belanda bagi pengrajin perak itu memang lebih enak. Jadi enak zaman Londo katanya gitu. Bahan baku pembuatan kerajinan perak adalah perak murni dengan kadar 99,9% yang berbentuk butiran. Bahan baku perak tersebut banyak diperoleh dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Semua pulau di Indonesia itu bisa menghasilkan perak. Dan kita memang alhamdulillah dikaruniai Tuhan kemakmuran dengan material perak dan logam-logam yang lain berlebih di negara kita ini. Ya. Kalau yang lainnya, karena perak itu adalah namanya sterling kalau perhiasan, khusus untuk perhiasan, itu namanya sterling silver, itu adalah suatu standar di mana perak bisa dijual sebagai perhiasan apabila kadarnya harus lebih dari 92,5%. Makanya kita bisa melihat semua toko-toko itu mengatakan perak mereka 925. Itu artinya kadar peraknya di dalam logam itu adalah 92,5% ke atas. Proses pembuatan kerajinan perak dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana dan keterampilan tangan yang terampil. Motif ataupun desain kerajinan perak Kota Gede dari waktu ke waktu mengalami perubahan hingga sampai sekarang muncul regenerasi yang sudah mengembangkan desain baru dan yang dihasilkan lebih inovatif. Jadi kalau kita lihat pertama kali jenis polosan. Polosan itu adalah teknik produksi di mana dia hanya menggunakan barang-barang polos. Nah kemudian yang kedua yaitu teknik gergajian. Itu di mana lembaran ditempelin desain, dilubangi dan digergaji. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik filigree atau teknik trap-trapan. Itu adalah dari Kendari aslinya. Tapi ternyata ketika saya diundang kemarin ke Padang untuk memberi training tentang pengembangan desain perak di Padang, di Koto Gadang namanya. Ini Kota Gede, sana Koto Gadang, sama-sama pengrajin perak. Ternyata pengrajin perak di Kendari itu aslinya dari Koto Gadang. Padahal kalau kita pelajari pengrajin trap-trapan Kota Gede itu dulu ada seorang namanya Pak S.O. Sastro Utomo itu mengundang pengrajin perak dari Koto Gadang untuk mengenalkan tentang trap-trapan di Kota Gede. Jadi kalau kita lihat ternyata yang namanya kerajinan itu bisa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Dari asalnya pertama kali dari Koto Gadang pindah ke Kendari, Kendari pindah ke Kota Gede. Motif kerajinan perak Kota Gede memiliki keunikan dalam motif ukirannya. Di antaranya motif bunga dan motif yang menjadi ciri khas keraton atau Kesultanan Yogyakarta. Kalau dari yang awal tadi, kalau yang Kota Gede tadi, dia mengambilkan dari budaya-budaya yang ada di Jawa. Misal disebutkan tadi dari Candi Hindu, ada dari Masjid Mantingan. Seni ukir inilah sebenarnya yang paling lama di Kota Gede.
Kalau saya melihat ya, tapi kita tidak bisa melihat kapan saja. Tapi paling lama adalah seni ukir perak Kota Gede. Nah, seni ukir perak Kota Gede ini penerapannya pada barang-barang besar seperti ini, seperti kopi set ini. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ketika ini dilebur pada tahun 98 dan tidak ada order lagi barang seperti ini, maka teknik mengukir perak seperti ini hilang dengan sendirinya. Kerajinan perak Kota Gede yang menjadi kebanggaan masyarakat telah menjadi identitas bahwa Kota Gede dikenal sebagai kota perak. Korelasi tata kelola Kota Gede yang mengikat kuat menjadi satu kesatuan yang tidak ditemukan pada pengrajin perak di tempat lain di Indonesia. Harapan saya tetap berharap bahwa Kota Gede akan tetap eksis, karena kenyataan sekarang yang kita lihat yang ada, kalau teman-teman semuanya melihat di Kota Gede, walaupun toko-toko di perak di sepanjang Kota Gede itu begitu banyak, tapi kalau kita bisa cermat melihat apa yang ada di Kota Gede sebenarnya mengkhawatirkan. Karena apa-apa yang dijual di belakang jalan Kota Gede itu tidak semuanya dibikin di Kota Gede. Dan tidak semuanya adalah asli bikinan Kota Gede, apalagi asli teknik yang ada di Kota Gede, yaitu seni ukir perak ini. Jadi bisnis yang berkembang adalah bisnis peraknya, tapi budaya peraknya yang asli Kota Gede, yang seni ukirnya itu sebenarnya sudah tanda tanya besar bahwa ini mengalami kemunduran, atau dibilang bisa mengatakan inilah saat-saat yang harus diperhatikan oleh semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, bahwa ini harus pelutuh perhatian yang besar, karena kalau tidak diperhatikan dan tidak dikembangkan dengan serius, ini salah satu kesenian yang adiluhung di Yogyakarta ini, yaitu seni ukir perak, itu akan hilang. Dan itu kalau hilang, maka kita akan kehilangan sebuah budaya yang sangat sulit sekali untuk kita hidupkan. Maka dari itu, saya di sini sebagai generasi muda mengajak teman-teman semuanya, ayo kita benar-benar belajar tentang bagaimana mengukir, bagaimana mengembangkan desain-desain perak dengan seni ukir perak, sehingga seni perak yang adiluhung yang merupakan tinggalan nenek moyang kita ini bisa tetap kita pertahankan, kalau perlu kita kembangkan, sehingga seni ukir perak ini akan bisa diterima di dunia internasional. Peran Kota Gede sebagai sentra atau pusat kerajinan perak sudah berlangsung cukup lama dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Walaupun dalam perkembangannya banyak jatuh bangunnya, sudah seharusnya bersama-sama menjaga eksistensi kerajinan perak Kota Gede.